Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Omega Trader System, yaitu channel yang membahas mengenai analisa, rekomendasi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan dunia investasi di bursa saham. Sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya bagi teman-teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa juga subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu semua selalu update video terbaru dari Omega Trader System. Hari ini kita akan kembali membahas mengenai emiten yang bernama Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk atau dengan kode sahamnya PX. Sebagaimana yang kita lihat pada penutupan di hari Senin tanggal 11 Januari 2021 bahwasanya harga saham dari BEX ini mengalami kenaikan yang cukup fantastis, yaitu naik sebesar 34,29% atau 24 poin dari harga pembukaannya sebelumnya, yaitu di harga Rp66 per lembar sahamnya. Nah, tentunya teman-teman bisa melihat pergerakan dari harga saham dari BEX ini mengalami kenaikan yang cukup besar, di mana tentunya kita dapat menemukan bahwa titik terendah dari harga saham ini yaitu berada di harga Rp66 per lembar sahamnya. Dan kini kita dapat melihat juga bahwa total dari volume yang diperdagangkan di hari Senin tanggal 11 Januari ini yaitu sebesar 8,79 miliar saham yang diperdagangkannya cukup besar ya, dimana jika kita lihat juga kondisi dari perusahaan Bank Pembangunan Daerah Banten ini ya sepertinya sudah menjadi salah satu fokus bagi para investor ya, dari berbagai investor yang sepertinya fokusnya dialihkan ke saham ini, di mana sepertinya kita dapat melihat bahwa sentimen pasar sudah mulai melihat potensi ataupun peluang dari saham Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk ini ya. Jika kita lihat padahal dari segi fundamentalnya ya di tahun 2020 cukup buruk, dan juga dari valuasi dari perusahaan ini juga cukup tinggi, di mana PBV-nya itu berada 14,48 kali, sedangkan price to earning-nya itu minus 32,41 kali. Ya, jadi sebenarnya cukup mahal sebenarnya, tetapi jika kita lihat dari segi teknikal untuk saat ini ya, berdasarkan dari 14 indikator teknikal yang berbeda seperti Fibonacci, pivot point, kemudian moving average dan relative strength index dan berbagai macam indikator lainnya memberikan sinyal bahwasanya 57% harga akan mengalami kenaikan. Dan tentunya ya, jika kita lihat juga dari segi pemberitaan yang ada, kita coba lihat saham Bank Banten yang mengamuk melesat 34% dalam transaksi sebesar 710 miliar rupiah. Coba kita lihat di sini ya. Dimana di sini dijelaskan bahwasanya saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk ditutup melesat 34,29% atau di level Rp94 per lembar sahamnya ya, tepatnya pada tanggal 11 Januari 2021 hari Senin. Berdasarkan data RTI, saham Bank Banten di awal pekan ini bergerak di kisaran 66 sampai dengan Rp94 per lembar sahamnya. Nah, kemudian investor domestik tampak mendominasi aksi jual beli saham Bank Banten dibandingkan investor asing. Tercatat 49,78% atau Rp709,7 miliar aksi beli oleh investor domestik dengan 8,8 miliar saham. Sementara 49,81% atau Rp710,2 miliar investor domestik melakukan aksi jual dengan 8,8 miliar saham juga. Sementara dari aksi jual beli investor asing tidak terlalu banyak, yaitu sekitar 0,22% dari aksi beli investor asing kemudian senilai 3,2 miliar rupiah. Kemudian dengan total jumlah sahamnya sebesar 49,6 juta saham. Kemudian aksi jual investor asing lebih kecil yaitu 0,9% atau 2,7 miliar dengan 36,4 juta saham. Nah, kemudian kita juga dapat melihat bahwasanya
Bank Pembangunan Daerah Banten ini baru saja melakukan aksi korporasi dan meraih dana sedikitnya 1,87 triliun dalam penawaran umum tidak terbatas ya, ataupun right issue yang ke-6 yang selesai pada awal tahun ini. Usai right issue, kepemilikan pemerintah Provinsi Banten melalui PT Banten Global Development naik menjadi 78,21% dari sebelumnya hanya 51%. Kemudian jumlah hak memesan efek terlebih dahulu yang dilaksanakan pada PUT yang ke-6 mencapai 61,5% dari total HMETD yang tersedia, sehingga meraih dana sebesar 1,87 triliun dan merupakan suatu hal yang sudah sangat luar biasa yang dimiliki bagi Bank Banten untuk menambah modal bagi perusahaan. Ya, tentunya sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bank harus dapat memiliki modal yang besar agar tetap dapat melakukan pekerjaan dalam jasa keuangan ya. Jadi tentu saja fokus utama dari perbankan itu yaitu adalah modal. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah apakah harga saham dari Bank Banten ini masih cukup layak untuk dibeli dan akan tetap mengalami kenaikan? Nah, kita akan mencoba untuk melihat ya sampai sejauh mana harga dari saham Bank Pembangunan Daerah Banten ini akan melesat ya. Nah, seperti yang kita lihat bahwasanya pergerakan dari indikator moving average sepertinya sudah memberikan sinyal harga akan mengalami kenaikan, tetap akan mengalami kenaikan di mana garis moving average yang berwarna merah sudah melakukan perpotongan terhadap garis moving average yang berwarna hijau ya. Teman-teman semua bisa lihat di sini ya. Sudah terjadi yang namanya crossing ataupun perpotongan dan juga ditambah lagi dengan indikator dari moving average convergent divergent. Nah, teman-teman juga perlu perhatikan juga bahwasanya saya membuat ini di time frame 1 jam ya, dimana tentunya teman-teman jika teman-teman lihat sebentar ya, jika teman-teman lihat di sini ada indikasi harga akan mengalami kenaikan dengan munculnya sinyal volume ataupun histogram yang berwarna hijau yang baru muncul sebesar 3 histogram yang berwarna hijau yang memberikan indikasi bahwasanya harga sepertinya akan tetap mengalami kenaikan ya, di mana histogram tersebut masih akan mengalami kenaikan volume yang jauh lebih tinggi lagi sebelum nantinya akan mengalami penurunan. Nah, sepertinya ini adalah menjadi kesempatan besar bagi Bank Pembangunan Daerah Banten untuk dapat membuat harga sahamnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan ini adalah kesempatan yang sebenarnya kesempatan yang sangat baik bagi para trader harian untuk mengambil peluang di saham ini ya, dimana harga saham dari perusahaan ini sepertinya akan mengalami kenaikan beberapa poin ya. Tapi perlu diingat juga bahwa ya sepertinya harga akan tetap mengalami penurunan terlebih dahulu sebelum tetap akan mengalami kenaikan, di mana seharusnya candlestick akan kembali menyentuh garis moving average yang berwarna merah, tepatnya di sekitar sini ya, yaitu di harga Rp84 per lembar sahamnya. Teman-teman bisa melakukan open posisi di harga Rp84 per lembar sahamnya, kemudian bisa melakukan cut loss ya sebesar sebentar ya, sebesar 8 di harga Rp80 per lembar sahamnya ya, atau di harga 78 atau maksimal 5% ketika harga sudah mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Maksimal 5% wajib cut loss. Kemudian teman-teman bisa melakukan open posisi di harga 84 dan bisa mengambil take profit ya sebesar sekitar 5 sampai dengan 8% atau di sekitar harga
atau 95 rupiah per lembar sahamnya. Jadi teman-teman tidak perlu risau karena sepertinya sinyal untuk harga akan tetap mengalami kenaikan sudah muncul ya. Dimana teman-teman bisa melihat kondisi situasi sebelum melakukan open posisi di keesokan hari. Nah, jadi teman-teman bisa melihat bahwasanya sepertinya ini adalah kesempatan yang baik ya. Dan ingat bahwasanya ini adalah sebuah sinyal dan rekomendasi dan bukan bermaksud untuk memaksa teman-teman semua untuk membeli saham ini ya. Karena ini hanyalah sebuah analisa teknikal semata. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah apakah saham ini masih cocok ketika fundamentalnya yang cukup buruk dan valuasi harga sahamnya yang masih terlalu mahal. Nah, tentunya teman-teman wajib menggunakan stop loss dimanapun apabila harga mengalami penurunan. Ingat itu ya, manajemen risikonya. Kemudian ya jangan, bagi para investor jangka panjang yang masih ragu ya, bisa menghindari saham ini. Tetapi bagi para trader saham harian tentunya hal ini bisa menjadi salah satu pilihan di mana bisa mendapatkan keuntungan yang cukup masif di sini. Kemudian teman-teman semua yang sekiranya berdasarkan dari segi fundamentalnya ya, memang terlihat cukup buruk ya, cukup buruk. Sehingga sekali lagi saya perlu ingatkan kepada teman-teman semua harus tetap berhati-hati sebelum melakukan open posisi, karena tentunya teman-teman ya sudah paham ya bahwasanya harga dari saham Bank Pembangunan Daerah Banten ini cukup fluktuatif ya. Sepertinya harga akan mengalami penaikan yang cukup tinggi dan juga harga akan mengalami penurunan yang cukup tinggi pula. Jadi jangan lupa selalu senantiasa untuk menggunakan stop loss ya. Kemudian kita akan menuju ke aplikasi RTI. Bagaimana dengan segi fundamentalnya? Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya ya, sebentar. Market capital dari saham ini yaitu berada di 4,12 triliun rupiah per lembar sahamnya. Ya. Ini adalah data dari tanggal 30 September tahun 2020 ya. Nah, di mana jika kita lihat juga di sini penjualan ataupun pendapatan hanya sebesar 324,59 miliar rupiah, aset yang dimiliki 6,24 triliun dan jumlah hutang yang dimiliki hampir menyentuh keseluruhan aset yang dimiliki yaitu sebesar 5,83 triliun, sehingga modal bersih yang dimiliki hanya 412,07 miliar rupiah. Nah, cash flow mengalami minus sebesar 574,32 miliar, kemudian operating profit sebesar minus 139,60 miliar, kemudian net profit marginnya juga mengalami kerugian di tahun 2020 ini sebesar 137,91 miliar rupiah. Nah, kemudian kita lanjut ya. Mengenai earning per share-nya minus 3, kemudian juga di sini ada book value per share-nya ada 6 ya. Kemudian dari segi valuasi ya cukup mahal sebenarnya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwasanya PBV-nya itu sebesar 14,64 kali ya, cukup tinggi, dan juga price earning ratio-nya minus 34,77, cukup tinggi juga ya. Jadi sebenarnya valuasi perusahaan Bank Banten ini cukup mahal. Kemudian dari profitabilitas atau pendapatannya ya wajar saja mengalami kerugian selama tahun 2020 ini. Kemudian liquidity itu debt equity ratio sebesar 1414,96% ya. Kemudian ada current ratio-nya hanya 80,33%. Jadi sebenarnya perusahaan ini dari segi hutang ya cukup patut diwaspadai juga ya. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati. Kemudian tentunya teman-teman dapat
tetap bisa melakukan trading di saham ini ya. Tetapi ingat, tingkat keuntungan maupun tingkat kerugian ya di saham ini yaitu cukup tinggi ya, yaitu high return dan high risk, atau bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi dan juga dapat kemungkinan besar akan mengalami kerugian yang besar pula. Tetapi ingat bahwasanya berdasarkan dari segi analisa teknikal tadi, bahwasanya sinyal harga akan terus mengalami kenaikan sepertinya akan terbuka lebar. Jadi teman-teman bisa melakukan open posisi selayaknya di harga Rp84 per lembar sahamnya ya. Oke teman-teman, sekian saja dari saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat selalu, dan saya berdoa terhadap kejadian kecelakaan dari Sriwijaya Air SJ182, semoga keluarga dari para korban dari penumpang pesawat tersebut dapat tabah dan sabar dalam menghadapi ujian ini ya, karena tentunya ya hal tersebut merupakan salah satu hal yang sangat buruk terjadi di awal tahun ini ya, dan saya sungguh sangat sedih dan sangat berduka atas kejadian tersebut. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.